pertanyaan mohon disampaikan nama dengan nama media. Terima kasih. Kami silakan ke Pak Bupati dan Pak Bupati dan Wakil Bupati Sandro Sulu Nusar. Ini di tengah efisiensi ini kok ini hari pesta? Ada tanggapan kah? Ya, ini hari pangan lokal. Saya lihat tadi banyak dari teman-teman di OPD, ya, menyajikan makanan lokal kita ya, itu swadaya di dinas untuk mendukung acara ini. Dan apa ya? Memang dari Jakarta saya sudah larang untuk tidak boleh pawai. Tadi dari kecamatan tidak datang, ya, dari desa tidak datang. Kita mengharapkan supaya euforianya jangan terlalu, kita lagi susah. Nanti kalau kita berhasil dulu, kita pawai keliling Lambatan, ya, masyarakat sejahtera dulu. Kira seperti itu. Pak Bupati, ini dari saya, tadi saya sempat tulis juga karena informasi yang kami terima soal pengunduran Kepala Dinas Kesehatan ini, kami mengundurkan diri dan dokumen pengunduran dirinya katanya sudah diserahkan ke Pak Sekdara. Dan menurut informasi juga, spekulasi di luar ini ngomong bilang ada tekan politik ini Pak Bupati. Nah, minta pikiran atau tanggapan dari Pak Bupati untuk wakil. Ya. Sampai dengan malam ini baru saya dengar informasi nih. Tadi di meja makan juga Pak Wakil baru sampaikan ini ada berita Kadis Kesehatan mengundurkan diri. Kita tidak tahu apa dia sakit beneran, ya, atau ada hal politik, kita tidak tahu. Lalu tekanan-tekanan politik dari kami itu tidak ada. Ya, mungkin tim di bawahnya ada, tapi kita tidak tahu. Jadi nanti saat telusuri, saya nanti panggil Pak Kadis Kesehatan. Ya, kalau mau mengundurkan diri, ya, kalau sakit harus disampaikan, ya, dengan seperti ini. Nanti saya panggil dalam waktu dekat, saya panggil. Saya tolong beri panggilan untuk beliau datang kita tanya, ya. Ya. Karena pegawai ini pilihan sama dengan kita ke kebun kan, mau kerja di pegawai, mau kerja di kebun, mau kerja di kandang, mau kerja di bisnis, ini pilihan. Saya kira begitu. Pak Bupati, dengan demikian seluruh kepala dinas masih dipertahankan. Atau ada rencana mutasi Pak Bupati? Ada rencana mutasi Setelah 100 hari bekerja? Untuk meningkatkan kinerja organisasi, ya, pasti kita isi yang kosong-kosong, ya. Karena kemarin ini kan banyak yang kosong, kepala bidang, ya, jabatan administrator banyak yang kosong. Kemungkinan dalam waktu dekat kita melakukan pengisian untuk mendukung kita punya visi misi. Ya. Pak Bupati, ada tiga program prioritas, salah satunya hilirisasi non tambang. Bisa dijelaskan apa prioritas utamanya? Itu komoditi real tadi, ya, nelayan tani ternak non tambang, ya, karena ada isu-isu liar di Lembata bahwanya ada tambang. Ya, kita belum mendukung itu, RPJMD-nya belum ada, RT/RW-nya segala macam. Kita mau fokus di komoditi sektor ini supaya ada hilirisasinya, ada ada pengolahnya, pemasarannya, ya, kita fokus di situ. Pak Bupati, tentang investasi geotermal di Lembata, apa kebijakan daerah ini? Kita pelajari lagi lah. Ini baru masuk ini, jadi ya kita lihat lagi. Baik, di tengah investasi efisiensi ini ada rencana untuk ini kan efisiensi di semua OPD dan SKPD ini. Ya. Ada rencana tidak, misalnya di DPR itu kan ada tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan yang angkanya cukup besar. Ada rencana tidak, misalnya mereka juga harus dikurangi misalnya seperti Ya, nanti kita lihat regulasinya, ya. Karena ini perintah dari Mendagri, kalau semuanya dipangkas kita pangkas. Ya. Nanti kita lihat regulasinya. Pak Bupati, akhir-akhir beberapa minggu terakhir ini sudah dilakukan efisiensi di setiap OPD. Apakah Pak Bupati sudah mendapatkan laporan berapa jumlahnya? Belum. Dalam waktu dekat ini saya pasti. Ada di Pak Sekda? Pasti di Pak Seda ada. Terus ini Pak Bupati, ini petani ini mereka beranggapan bahwa tahun ini hasil panen jagung, khusus jagung hibrida ini luar biasa karena dilihat dari curah hujan. Lalu kemudian mereka juga agak cemas dan ragu kalau pemerintah
karena sesuai janji Pekanis tadi, Pekanis dan Penasir Suara NTT tadi, sesuai dengan janji itu mereka berharap pemerintah bisa mengambil harga jagung per kilo di atas 6.000 atau 7.000. Kalau di bawah 5.000 atau sesuai dengan standar harga jagung nasional, maka mereka akan menaruh canggung terhadap Pekanis dan Penasir. Ini apa langkah taktis yang mesti dilakukan oleh Pak Pekanis dan Jadi Penasir? untuk pemasaran hasil komoditi, janji kampanye politik kita, itu ada perencanaan, janji politik pemasaran, ada peternakan. Jagung ini saya sedang pantau. Kemarin sebenarnya Vikon itu mau sampaikan itu Pak Seda. Bagaimana kolaborasi tentang Dinas Pertanian ini, bagaimana menargetkan si desa ini berapa ton, kecamatan berapa ton, supaya kita bisa mulai koordinasi dengan Dolok, ya toh, dengan Dolok yang Bulog yang nanti menampung hasil. Headnya itu 5.500, ya itu permintaan. Ya. Jadi 1 kilo dengan 5.500 cukup membantu masyarakat ini. Sudah terlalu maksimal itu, ya. Kalau 1 ton, 1 hektar 5 ton itu sudah berapa kali kan? Petani yang ngomel-ngomel 6.000, 7.000 itu hanya hasilnya hanya 100 kilo, 50 kilo. Tapi kalau dia tanam 1 hektar 5 ton, dia jual dengan 5.500, saya yakin dan percaya dia tidak akan ngomel. Kira-kira begitu Pak. Bupati dan Pak Wakil, saya Piro Bukilia dari Victorigus. Dengan efisiensi anggaran begitu luar biasa, apakah nelayan tadi ternak dan program-program prioritas itu akan bisa terlaksana? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dalam sambutan ada dari harapan kepada Bapak berdua, Pak Bupati dan Pak Wakil, untuk menjaga kekompakan dan kebersamaan selama 5 tahun menjabat. Kira-kira seperti apa Bapak berdua menanggapi? Nanti kekompakan istri saya yang jawab. Soal tadi efisiensi tadi itu ya, memang di TAPD Pak Sida ya sedang dirapikan ya. Ya saya pikir untuk tahun 2025 ini kita akan menjalankan program pemasaran. Itu pasti kita lakukan. Terutama yang jagung tadi ya. Nah, saya dari sono jadi saya tahu paham tentang petani punya mau ini. Ya. Dan tahun ini cukup bagus hasil komoditi jagung. Ya itu pasti kita akan lakukan ya, kita jalankan khususnya pemasaran hasil pertanian ya, termasuk peternakan. Ini akan kita lakukan ya. Terkait dengan kekompakan saya dengan Pak Wakil ini sampai dengan 5 tahun, Pak Wakil saya minta untuk bisa menjelaskan sedikit. Terkait dengan kekompakan, memang saya dan Pak Kanis ini punya chemistry sendiri. Kita berangkat daripada orang yang biasa-biasa saja, dan dalam perjalanan itu, perjalanan pemerintah di Kabupaten Lembata ini kita juga sangat tahu. Karena tentunya bahwa kita mengambil pilihan politik. Ya semua kita dalam profesi apapun itu bagian daripada pilihan politik. Dan pilihan politik ini kita secara total untuk mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat Lembata. Karena ini pilihan masyarakat. Apalagi apa yang disampaikan tadi, kita berdua ini merupakan penjelmaan daripada statement 7 Maret. Tentunya bahwa dari sisi moral politik kita harus jaga secara utuh. Sehingga hal ini jangan pecah yang pada akhirnya menimbulkan satu sejarah yang tidak bagus. Pak Bupati, Pak Wakil, biasanya pengalaman 20 tahun terakhir biasanya masalah itu datang dari Pak Wakil. Garansinya apa? Bahwa Pak Wakil menjaga ini sampai dengan 5 tahun ke depan. Karena 20 tahun belakangan itu masalah keretakan itu biasanya datang dari Pak Wakil menjelang akhir-akhir masa jabatan karena mau maju bupati. Kalau begini, jadi kebetulan kemarin ada pengarahan dari, mungkin saya kolaborasi, pengarahan dari Kementerian Informasi. Itu dia bilang masalah kita, musuh kita bersama dalam kita membangun satu wilayah itu diistilahkan dengan DEF. Yang pertama DFK, disinformasi. Yang berikut itu kan fitnah, habis itu kebencian. Hal ini yang perlu kita jaga. Terkait dengan hal ini tentunya bahwa bagian daripada perjalanan pengalaman untuk mengeliminasi hal ini. Sehingga sekat-sekat dan ruang-ruang yang menciptakan disinformasi tadi itu bagian daripada pengalaman saya untuk menjaga sehingga iklim kondusivitas tetap kita jaga. Karena sungguh kita tahu bahwa pasti yang memicu keretakan itu orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita. Dan di satu sisi saya juga banyak pengalaman karena dalam perjalanan pemerintahan saya juga berpihak di salah satu tim sukses tertentu yang tentunya bahwa perjalanan politik itu juga bagian daripada format saya
bagaimana untuk meramu sehingga disinformasi yang pada akhirnya menciptakan keretakan itu tidak terwujud. Habis yang berikut terkait dengan rejim clickbait, itu yang jadi persoalan. Yang persoalan sekarang ini kan transformasi daripada media ini, penetrasi daripada media ini satu ruang yang tidak jalan dengan literasi digital. Ini menjadi permasalahan kita bersama. Terkait dengan hal ini, media pers ini kan ini bagian daripada satu sistem kita berkolaborasi bagaimana kita membangun daerah ini. Apalagi kita tahu bahwa pemotongan anggaran ini bukan saja kita di sini secara keseluruhan, tetapi tentunya bahwa pada ruang-ruang tertentu yang terkait dengan yang bersentuhan yang kepentingan masyarakat secara utuh itu tidak akan dipotong. Mungkin perjalanan, ATK segala macam kita kurangi. Tetapi hari ini ketika leading sektor kita di petani, nelayan dan ternak, apa masalah kita di Lembata hari ini? Saya kurang lebih 25 tahun berkonsentrasi di dunia sektor ekonomi real. Saya paham benar, masalah kita ini ekosistem pasar yang tidak terbangun. Ekosistem pasar yang tidak terbangun. Dan bagaimana kita membangun ekosistem pasar ini, saya pikir itu biayanya tidak seberapa besar. Karena dengan ekosistem pasar yang tadi ngomong soal harga jagung tadi itu yang jadi persoalan. Kenapa? Ekosistem pasar ini kita bangun sehingga ada alternatif yang kita lakukan. Kita tidak berharap pada Bulog, tetapi kalau ada pelemparan komoditi lain yang layak untuk kita lempar ketika sudah terbangun ekosistem pasar. Makanya Badan Tata Niaga itu harus kita bentuk, yang mana walaupun Badan Tata Niaga dalam perjalanan keniagaan kita itu pernah dicabut oleh Kepres nomor 1. Kenapa di sini keterlibatan pemerintah terkait dengan Badan Tata Niaga itu di sini menguntungkan pengusaha tertentu. Dan Badan Tata Niaga ini dia akan secara total bagaimana dia mengekspansi tempat-tempat pelemparan komoditi sesuai dengan karakter komoditi wilayah kita yang ada di Kabupaten Lembata ini, yang pada akhirnya masyarakat, petani kita, nelayan, peternak, mereka sesungguhnya berdaulat. Petani, nelayan, dan peternak yang berdaulat itu ketika dia mau lempar dia punya komoditi itu ada harga pembanding yang dia mau lakukan. Sehingga di sini berjalan daripada kita pemangkasan anggaran tadi di satu sisi kertas segala macam karena kita mengajuk pada Perpres 95 penyelenggaraan pemerintahan berbasis IT. Transformasi IT ini konten aplikasi kita akan sebarkan kepada sejumlah petani, nelayan, dan peternak yang ada di Kabupaten Lembata. Di satu sisi mungkin saya menyampaikan terkait dengan peternakan. Memang banyak suara-suara miris terkait dengan disinformasi tadi. Seolah-olah bahwa nanti peternak itu tidak jalan. Dan hari ini sekarang kita manfaatkan semua ruang-ruang subsidi pemerintah terkait dengan intervensi penyeberangan ke sini, tol laut kita sudah pakai, dan ke depannya ini kemarin itu kan harga pakan ternak itu ayam itu kurang lebih sekitar 500-an lebih, 550. Nanti akan masuk di Lembata ini lewat intervensi komunikasi yang kita bangun. Ini mungkin berapa minggu lagi sudah datang. Sekarang lagi pemuatan, pengapalan sekarang. Itu kita akan jual sekitar 400.000 lebih, 475 atau 480. Setelah itu DOC yang hari ini dijual dengan 1.250.000 kami akan jual itu dengan 900.000. Itu selisihnya itu tidak sedikit. Kenapa? Lembata ini harus kita bangun sehingga kita merupakan ruang kiblat tunggu pertumbuhan ekonomi. Alor bisa ke kita, Flores Timur bisa ke kita. Ini harus kita lakukan secara masif. Tetapi tentunya bahwa kami semua ini tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan juga peran-peran media. Tetapi tentunya bahwa payung apa yang saya sampaikan tadi, tadi, disinformasi, setelah itu fitnah, kecurangan, habis itu rejim clickbait, itu perlu kita jaga secara utuh. Karena kita merupakan agen-agen perubahan untuk kita rubah. Karena tentunya bahwa tadi saya sempat sampaikan tadi itu terkait dengan state creep yang disampaikan oleh Prabowo, itu sekarang ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi ini tentunya bahwa harus diramu dengan pemikiran-pemikiran visioner. Sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi. Di samping itu sejumlah investor, kemarin telah kita bangun komunikasi dengan mereka, termasuk itu Arang Kelapa, setelah itu Porang dalam perjalanan Porang itu kemarin rencana mau dibangun pabriknya di sini. Di satu sisi juga investor ikan. Jadi semua iklim investasi harus kita bangun. Daerah ini harus punya daya saing ekonomi. Iklim investasi harus kita bangun. Bagaimana sehingga kita menarik PAD bisa masuk ke sini. Bagaimana bisa kita punya potensi kelautan begini besar, semua tuna dikirim ke Momere. Namanya siapa? Namanya Momere. Dikirim ini kan pakai branding Momere semua. Kita tidak dapat apa-apa. Tentunya bahwa ruang potensi kita harus jaring secara baik
yang pada akhirnya kompensasinya untuk kepentingan daerah ini. Cukup ya. Cukup. Tetap kompak Pak Wakil. Ya. Ini soal ini, satu terakhir. Ini kan banyak nih, ada beberapa dinas itu mengeluhkan soal keterbatasan anggaran. Ada dinas yang beberapa kita ketemu itu kan menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran. Sementara Pak Bupati kan ini harus membuatkan visi. Ini kan tidak hanya moral semangat, konsekuensi kan anggaran. Ini kan mungkin langkah apa supaya mungkin dinas mereka mungkin agar lebih semangat atau tambah anggaran. Ya tentu visi misi kita kan nelayan tani ternak ya. Dinas-dinas yang terkait itu kan pertanian, peternakan, perindak, perikanan, tenaga kerja ya. Nah itu yang harus diprioritaskan karena untuk mendukung visi misi. Ya. Kemarin kita 10 tahun di pariwisata kan kita dinas yang lain kan harus bertahan, bersabar. Nah, sekarang 5 tahun ini kan sudah kampanyekan di mana-mana. Subjek pembangunan sekarang ini kan pertanian. Ya, petani kita, peternak kita itu yang kita genjot supaya mereka ikut membangun. Ya, kira-kira begitu Pak. Terakhir Pak Bupati dan Pak Wakil. Sudah.